Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Razak Afandi dari Program Studi Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan review materi dari PBAK Universitas. Materi yang pertama yaitu materi yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Persoalan akademik atau pada bidang akademik mulai masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Minimal kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus kita selesaikan. Kemudian ada penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir, maupun yang lain. Kemudian juga ada pengabdian masyarakat, baik itu PKL. PKL itu praktek kerja lapangan, itu adalah di lembaga profesi. Kemudian juga ada KKM, kemudian ada komprehensif, ada ujian skripsi, yudisium, hingga wisuda. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan kita jalani selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, sehingga nanti menyandang gelar sarjana. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus. Berikutnya adalah tentang sistem akademik, bahwa seluruh mahasiswa harus memprogram mata kuliah, kecuali mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru sudah diprogramkan secara otomatis oleh bagian akademik. Namun nanti untuk semester 2 dan seterusnya sampai lulus dari kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus memprogram sendiri, berkonsultasi kepada dosen penasehat akademik atau DPK, yang itu ada di bidang masing-masing prodi atau masing-masing fakultas. Ketika mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam teks lain ulul albab. Seluruh mahasiswa diharapkan bisa aktif secara akademik maupun terlibat masuk di organisasi intra maupun ekstra kampus. Materi yang kedua yaitu materi yang disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan, bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Kita nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Kita harus menyiapkan secara mental, spiritual. Maka orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar. Belajar di perguruan tinggi itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang mana kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Berpikir ilmiah
harus didasari karena kita adalah masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif dan selalu berperilaku positif. Indikatornya yaitu bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, dan lain sebagainya. Pakaiannya pun juga harus pakaian-pakaian yang islami. Mahasiswa juga harus kreatif. Kreatif artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dan dengan berbagai kemampuannya, dengan berbagai macam kreativitasnya. Bersifat akademik dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kompetisi-kompetisi ilmiah. Dan kami mengharap partisipasi nanti kalau sudah berstatus sebagai mahasiswa aktif kuliah. Di samping itu juga harus berinovasi untuk mengembangkan bakat ilmiahnya maupun bakat-bakat seni-seni religius bisa dikembangkan secara maksimal di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendapat yang ingin menyalurkan akan disalurkan tanpa ada jalurnya. Kita bisa menggunakan senat mahasiswa universitas maupun bisa menggunakan dewan eksekutif mahasiswa. Kalau dari fakultas bisa dimulai dari himpunan mahasiswa program studi atau himpunan mahasiswa jurusan. Yang selanjutnya materi PPAK hari kedua. Materi yang pertama yaitu tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disingkat dengan DEMA. Apa itu DEMA? Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan adapun fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas DEMA yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yang ketiga yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan dan menerjemahkan keinginan-keinginan kita di DEMA. Agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ada 6 kementerian. Yang pertama, ada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini akan mengkoordinasikan atau mengomunikasikan di lingkungan internal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua, ada Menteri Luar Negeri. Untuk gerak langkah eksternal, Menteri Luar Negeri yang akan mengomunikasikan lembaga-lembaga di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Sehingga kita tidak hanya kuat di internal, tapi kita berusaha kuat juga secara eksternal. Yang ketiga, ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi. Kita harus memperkuat dari segala sisi, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang multitasking. Kementerian yang keempat yaitu Kementerian Agama. Kementerian ini adalah bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab.
Ada integrasi keilmuan antara sains dengan agama. Integrasi itu akan kita ketemukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Kementerian yang kelima yaitu Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kementerian ini berkoordinasikan antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa agar menjadi kesatuan yang utuh. Pengembangan tetap terus dikasih support kepada Kabinet Sakti untuk periode 2021 sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Kementerian yang keenam adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini lebih ke publikasi, apa yang akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilakukan. Adapun struktur pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, sekretaris, Kementerian Luar Negeri, sekretaris, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, sekretaris, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, setelah itu anggota. Selama satu periode Dewan Eksekutif Mahasiswa ke depan memiliki prioritas program kerja sebagai prioritas, yaitu Sahabat Desa. Jadi kita itu memiliki ataupun mau meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. Materi yang selanjutnya adalah Senat Mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan Dewan Eksekutif Mahasiswa, UKM, dan himpunan mahasiswa jurusan, lebih di balik layar. Adapun visi dari Senat Mahasiswa sendiri yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Adapun fungsi dari Senat Mahasiswa yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kemudian adapun tugas dari Senat Mahasiswa yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Tugas yang keempat dari Senat Mahasiswa yaitu memfasilitaskan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian, adapun wewenang dari Senat Mahasiswa. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas oleh Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mendate untuk pelaksanaan pemwila. Yang keempat yaitu mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang Senat Mahasiswa Universitas.
Yang kelima, yaitu mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Yang keenam, yaitu turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, yaitu menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan, yaitu memberikan peringatan atau memorandum kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Adapun Komisi Senat Mahasiswa, yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, Anggota Komisi, Staf Ahli. Senat Mahasiswa sendiri terdiri dari 4 komisi. Komisi A, yaitu Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, yaitu Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, yaitu Administrasi dan Keuangan. Komisi D, yaitu Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya, ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM, di mana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sendiri ada 15 unit kegiatan mahasiswa, di antaranya Resimen Mahasiswa, Pramuka, KRSPMI, Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, Seni Religius, Teater Kontemporer, Mapala Tursina, Unior atau Unit Olahraga, Kopma Padang Bulang, Komus atau Komunitas Musik Studio 3, Taekwondo, Jepret Club, Simfoni FM, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa atau LKP 2M, yang terakhir yaitu UAPM Inovasi. Selanjutnya yaitu materi yang disampaikan oleh DRS Haji Basri MA PhD selaku dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Balang, dengan judul Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI. Berbagai atribusi untuk Islam, yaitu 2 arus besar Sunni Islam, Muslim liberal sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, teroris, moderat Islam, dan Islam Nusantara. Apa sih moderat di dalam Islam? Definisi moderasi yaitu secara etimologis wasataniyah, berarti jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika. Dasar teologis yaitu Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian, kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang selanjutnya, historisitas Islam di Indonesia. Masuk Islam ke Nusantara via dakwah, bukan peperangan. Kemudian, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, akar, tradisi, budaya, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman
dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina vs Israel, aliansi politik Arab Amerika Barat, political despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa dalam moderat Islam sendiri yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam mengutarakan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian resum materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.